Oke, baik. Selamat sore. Hari ini pembahasan untuk yang tes ketiga ya. Materinya banyak yang sudah dibahas, jadi tidak terlalu susah materinya. Kita mulai ya dari nomor 1. Pembentukan sel telur dan endosperm biji tumbuhan berbunga terjadi di dalam apa dan melalui proses yang disebut apa. Jadi gini, eh, pembentukan sel telur dan endosperm biji. Berarti kalau ngomongin sel telur dan endosperm biji, berarti kita masuk ke pembuahan ganda, fertilisasi yang ganda ya, double fertilisasi. Nah, gambarnya kelihatan yang di bawah. Ini gambarnya udah dibuat di bawah yang bagian gambar ini ya. Nih gambarnya. Oke, ini gambarnya. Lihat, ini kan sel telur. Sel telur itu kan adanya, ini kan gambar putik. Karena kan ini sel kelamin betina ya, berarti ini gambar putik. Nah, di dalam putik itu ada yang 3 di atas. Sel 3 yang di atas itu namanya antipoda. Kemudian ada 2 yang di bawah. 2 yang di bawah itu, 2 di tengah, maaf, 2 di tengah dijadiin 1, itu namanya inti kandung lembaga sekunder, atau disingkat IKLS. Kemudian ada 1 di bawah yang di tengah, ukurannya besar sendiri, itulah si sel telur atau ovum. Ya, ini ovum. Terus kanan kirinya ovum, ini kita sebut sebagai sinergit. Nah, ini semua adalah yang sel gamet betina. Terus sel gamet jantannya itu kan polen, benang sari, serbuk sari. Nah, serbuk sarinya yang jantan ini bertiga. Jadi ada inti vegetatif, ada inti generatif, dan juga inti generatif kedua. Jadi ada inti generatif 1, ada inti generatif kedua. Nah, ini kan pertanyaan nomor 1, pembentukan sel telur dan endosperm. Berarti pembentukan sel telur adanya di dalam yang kotak kuning ini kan. Nah, yang kotak kuning ini namanya ovulum. Atau nama lainnya bakal biji. Ini kan Nina udah tulis di sini ya. Jadi ovulum itu bakal biji. Nah, bagian luar dari ovulum itu namanya ovarium. Jadi kalau ovarium itu bakal buah. Beda ya. Jadi yang di dalam namanya ovulum, bakal biji, yang di luarnya namanya ovarium atau bakal buah. Nah, ini semua adanya di bagian putik memang. Ya. Jadi kalau ditanya pembentukan sel telur di mana? Pembentukan sel telur adanya di dalam putik. Di bagian mananya putik? Harus lebih spesifik lagi. Di bagian yang namanya ovulum. Karena bagian dalamnya. Jadi jawabannya cari yang ovulum. Jawabannya cuma yang E. Terus, nah, di sini kan ada kata-kata mikrosporogenesis sama megasporogenesis. Jadi, kalau yang jantan, pembentukan yang jantan itu kita sebut sebagai mikrosporogenesis. Jadi, kalau mikro, ukurannya lebih kecil, itu jantan. Kalau yang ukurannya lebih besar, mega, itu berarti yang betina. Karena ini dia ditanya adalah pembentukan sel telur, berarti betina ya. Kalau betina, jawabannya cari yang megasporogenesis. Jadi, nomor 1, jawabannya yang E. Ya. Sekarang soal nomor 2. Pernyataan yang mendukung teori bahwa mitokondria berasal dari sel yang menyerupai bakteri endosimbiotik adalah, jadi gini, waktu asal-usul kehidupan pertama kali dulu, oke, jadi waktu pertama kali dulu, bakteri, jadi gini, jadi waktu zaman dulu tuh ada 3 makhluk, ada bakteri, ya, ini bakteri, kemudian ada mitokondria, dan ada nukleus atau inti sel. Mereka ini sebenarnya masing-masing berdiri sendiri. Oke, bukan kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kan ini sel, di dalam sel ada nukleus, terus nanti di sini ada mitokondria. Kalau sekarang kan begini nih ceritanya. Dalam satu sel ada nukleusnya, ada mitokondrianya. Nah, pada waktu awal pertama kali tidak seperti ini. Waktu pertama kali evolusi terjadi, ya, mitokondria itu sendiri, nukleus itu sendiri, bakteri itu sendiri. Oke, kebayang ya? Nah, kalau mereka dianggap sebagai satu individu sendiri, maka setiap mereka pasti punya yang namanya materi genetik. Jadi, ups. Jadi ini tadi nukleus ya, nukleus. Jadi dia punya materi genetik sendiri. Berarti nanti nukleus punya DNA sendiri, mitokondria punya DNA sendiri, bakteri punya DNA sendiri. Gitu. Nah, baru mitokondria dan nukleus ini bergabung jadi satu. Nah, selanjutnya setelah mereka berdiri sendiri,
sesuai dengan waktu evolusi, maka lama-kelamaan mereka akan berevolusi, mereka akan bergabung. Nah, inilah yang disebut sebagai teori endosimbiotik. Jadi, endosimbion itu adalah yang organisme yang kecil-kecil itu akan bergabung menjadi satu. Menjadilah sel yang sekarang ini. Jadi, kalau ditanya, berarti kemiripan mereka bertiga apa? Kemiripan mereka menyerupai bakteri. Kemiripannya adalah sama-sama punya DNA. Jadi cari jawaban yang ada kata-katanya mau bakteri, mau mitokondria, mau nukleus, sama-sama semuanya punya DNA. Berarti jawabannya satu-satunya yang ada DNA-nya itu adalah jawaban yang A. Mitokondria, bakteri, kemiripan DNA, dan ribosom. Kalau ribosom semua punya ya. Jadi mau bakteri, mau... Pokoknya kalau dia punya DNA, pasti dia akan punya ribosom. Itu udah kesatuan. Paham ya? Nah, kalau ditanya organel apa aja sih Kak yang punya DNA? Berarti ada nukleus yang tadi ya, kemudian ada mitokondria, sebenarnya ada satu lagi, kloroplas. Ketiga ini dia punya DNA. Oke? Nomor 2, jawabannya yang A. Ya, tidak ada hubungannya dengan glikolisis, tidak ada hubungannya dengan mikrotubula, gitu modelnya. Ya. Oke, nomor 3. Nah, ini sama. Nomor 1 sama nomor 3 itu sebenarnya sama. Cuman bedanya nomor 1 ditanya tempatnya, nomor 3 ditanya apa namanya prosesnya. Nah, yang tadi Kanina bilang, lihat. Kan yang betina ya, ada antipoda, ada IKLS, ada ovum, ada sinergit. Ini semua adalah sel kelamin betina. Yang sel kelamin jantannya tadi kan ada inti vegetatif, inti generatif 1, sama inti generatif kedua. Oke? Inti vegetatif jumlah kromosomnya N, inti generatif 1 jumlah kromosomnya N, inti generatif 2 jumlah kromosomnya N. Semuanya N ya. Terus, inti vegetatif itu kan jalan duluan kan? Kenapa dia jalan duluan? Karena dia hanya sebagai penunjuk jalan. Oke? Jadi ibaratnya ada rombongan nih, ada rombongan bertiga. Ada satu yang jalan duluan. Fungsinya dia jalan duluan apa? Penunjuk jalan. Oke? Dia nunjuk jalannya kemana? Dia nunjuk jalannya ke sini. Nih, dia jalan sampai ke sini kan? Sampai ke pintunya ini, maka begitu dia sampai ke pintu sini, tugas inti vegetatif akan selesai. Si inti vegetatifnya akan hancur di sini. Oke ya, jadi inti vegetatif hanya untuk penunjuk jalan. Terus, yang melakukan fertilisasi, ya untuk melakukan perkawinan siapa? Mereka berdua ini, inti generatif 1 sama inti generatif kedua. Atau teman-teman boleh bilang sperma 1 sama sperma 2. Karena spermanya jumlahnya ada 2, makanya disebut sebagai double fertilisasi atau fertilisasi ganda. Karena spermanya 2 ya. Terus, sperma 2 tuh akan kayak gimana? Nah, sperma 1 ya atau inti generatif 1 akan ketemu sama ovum. Sperma ketemu ovum jadi zigot. Sperma kromosomnya N, ovum kromosomnya N tambah N berarti zigot 2N. Ya, kebayang ya? Terus, sperma yang kedua sekarang. Sperma yang kedua tadi, nih, akan ketemu sama siapa? Akan ketemu yang di tengah, inti kandung lembaga sekunder atau nama lainnya inti polar. Kan ini udah tulis nih. IKLS itu inti kandung lembaga sekunder, nama lainnya inti polar. Nah, sperma 2 ketemu sama IKLS. Hasilnya bukan zigot, tapi endosperm. Oke, sperma 2 kromosomnya N, IKLS kromosomnya 2N, maka endosperm N tambah 2N jadi 3N. Kalau teman-teman tanya, endosperm itu apa? Endosperm itu cadangan makanan buat si zigot. Jadi zigotnya cuma satu ya, tetap ya. Satunya lagi jadi cadangan makanan. Udah gitu doang. Itu yang disebut sebagai double fertilisasi. Berarti jawabannya yang mana? Oke, tidak. Jadi ketemunya cuma ovum sama IKLS ya. Tidak ada hubungannya dengan sinergit, ya kan? Kemudian tidak ada yang akan ketemu sama antipoda. Ini juga antipoda. Salah kan? Terus, jadi jawabannya coba lihat yang C. Satu sperma dari polen itu serbuk sari ya, berdifusi dengan, oke, satu sperma ketemu dengan satu telur, satu sperma lagi ketemu dengan IKLS atau inti polar. Jadi jawabannya yang C. Oke, paham ya? Kenapa nggak yang E, Kak? Karena kalau yang E, dua sperma berfusi dengan dua inti. Enggak ada dua sperma jadi satu. Adanya satu-satu. Ya.
3 jawabannya yang C. Oke, paham ya? Ini buat nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya ya. Nah, oke, ini untuk soal nomor 4. Pertanyaannya gini, protein miofibril ya yang berfungsi mengikat ion kalsium dalam mekanisme kontraksi otot rangka adalah, jadi gini, apa ya? Otot rangka itu kan fungsinya buat bergerak kan. Jadi kalau otot kita lagi bergerak itu kita sebut sebagai kontraksi. Oke, jadi kalau ada bergerak rangsangan kita sebut kontraksi. Tapi kalau otot kita lagi tidak dikerjakan, lagi tidak ada kegiatan, maka dia disebut sebagai otot yang sedang relaksasi atau istirahat nih dia. Istirahat atau nama lainnya relaksasi. Nah, kalau otot lagi relaksasi itu, tempat pengikatan miosin akan ditutupi oleh tropomiosin. Jadi gini, otot rangka ini tersusun oleh protein yang namanya aktin dan miosin. Oke, aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini dia akan bertumpuk posisinya. Misalnya ini aktin, ini miosin, ini aktin, ini miosin. Seperti itu modelnya. Jadi selang-seling antara aktin dan miosin. Jika sedang istirahat, ototnya sedang relaksasi, tidak ada impuls sama sekali, maka tempat pengikatan miosin akan ditutupi oleh yang namanya protein tropomiosin. Oke, tropomiosin. Jadi kalau dia lagi relaksasi, bagian dari miosinnya, misalnya ini aktin ya, ini aktin, ini miosin, ini aktin, ini miosin. Nah, ada satu tempat ya di sini, di miosin. Ini kalau lagi istirahat, dia akan tertutupi protein yang namanya tropomiosin. Kalau lagi istirahat. Kalau lagi kontraksi, oke, jika ingin berkontraksi, maka tempat pengikatan yang tadi ketutup itu harus terbuka kan? Syaratnya nggak ada lagi yang boleh ditutupin tempatnya, berarti harus terbuka. Nah, terbuka, kalau dia sudah terbuka, maka nanti akan terjadi pengikatan ion kalsium. Berikatannya dengan siapa? Dengan protein yang namanya troponin. Oke, jadi ada dua, selain aktin miosin ada dua jenis protein lagi ya, namanya tropomiosin dan troponin. Nah, tropomiosin itu adalah yang buat menutup ya, menutup miosin pada saat relaksasi. Kalau mau kontraksi berarti yang ketutup harus terbuka. Oke, harus terbuka. Nah, yang terbuka nanti menyebabkan ion kalsium berikatan dengan troponin. Berarti jawabannya yang mengikat kalsium, jawabannya pasti troponin. Oke, ini mekanismenya. Saya soal nomor 5 sekarang. Hewan avertebrata itu kan tidak bertulang belakang. Berikut yang bersifat monoseus. Mono itu artinya satu. Artinya berkelamin satu. Oh, bukan berkelamin satu. Monoseus itu artinya dalam satu individu, oke, dalam satu individu alat kelaminnya dua-duanya di dalam. Itu namanya berumah satu. Ya, jadi monoseus itu artinya berumah satu. Kenapa rumahnya cuma satu? Karena dalam satu rumah udah lengkap. Logikanya kayak gitu. Kenapa rumahnya cuma satu? Karena satu rumah sudah lengkap. Berarti di dalam satu rumah ini ada jantannya, ada betinanya. Atau kita nyebutnya nama lainnya hermafrodit. Itu arti monoseus. Sedangkan lawannya monoseus ada yang disebut sebagai dioseus. Ini kan monoseus. Yang kedua Dioseus. Nah, kalau Dioseus ini artinya berumah dua. Kenapa rumahnya dua? Karena dalam satu rumah belum lengkap. Dia butuh rumah lain. Berarti kalau berumah dua, satu individu ini cuma satu alat kelamin. Oke? Nah, berarti kalau kita manusia berarti berumah satu atau berumah dua? Kalau manusia berumah dua, karena kan jantan sendiri, betina sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Paham ya?
Jadi kalau jantan dan betina beda-beda, ya berarti dia berumah 2. Oke, paham ya? Nah, pertanyaan nomor 5, mana yang berumah 1 atau mana yang hermafrodit? Kita lihat. Cacing perut. Nah, cacing perut itu ada jantan, ada betina. Ya, jadi ada jantan, ada betina, berarti ini bukan. Kerang juga gitu, ada kerang jantan, kerang betina. Apalagi ubur-ubur. Ubur-ubur tuh ada ubur-ubur jantan, ubur-ubur betina. Begitu juga dengan udang. Jadi ada jantan, ada betina. Yang jenis kelaminnya digabung jadi satu, itu contohnya adalah hewan spons. Ya, atau dari filmnya Porifera. Jadi tidak ada tuh spons jantan, spons betina, tidak ada. Ya, mereka jadi satu. Oke. Jadi jawabannya nomor 5 yang E. Nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini sebenarnya bisa pakai logika. Manakah prinsip berikut yang bukan merupakan bagian dari teori evolusi Darwin? Kata kuncinya kan kita udah sering belajar nih. Kalau Charles Darwin pasti kata kuncinya seleksi alam. Betul ya? Kalau ngomongin seleksi alam itu berarti yang kuat akan tetap hidup. Ya kan itu seleksi alam ya. Kuat akan hidup. Yang lemah dia akan mati. Nah, berarti manakah berikut yang bukan? Berarti yang tidak termasuk dengan teori yang kuat akan hidup, yang lemah akan mati. Gitu ya, kita lihat jawaban yang A. Evolusi adalah proses bertahap yang terjadi pada jangka waktu yang lama. Nah, jelas-jelas si Darwin kan dia teorinya teori evolusi. Iya kan? Berarti ya emang harus ada pengertian dari evolusi. Evolusi itu proses bertahap, waktunya sangat lama. Ini arti dari evolusi, betul. Oke, terus yang B, variasi terjadi antara individu-individu dalam suatu populasi. Pasti. Jadi seperti ini. Intinya ya. Jadi si Darwin itu punya beberapa pokok pikiran. Pokok pikiran Charles Darwin. Ya, jadi pokok pikirannya itu apa? Kan Nina pindahin ke bagian bawah ya. Jadi ini buat jawab nomor 5. Nih, pokok pikiran dari teori evolusinya Charles Darwin. Oke, yang pertama, kata Charles Darwin, tidak ada individu satupun di dunia ini yang sama persis. Oke, jadi tidak ada individu yang sama persis. Sekalipun dia anak kembar sekalipun ya, anak kembar yang benar-benar kembar identik, kembar mirip, tidak mungkin identik 100%. Ya, jadi pasti ada perbedaan. Itu pasti yang si pikiran Darwin. Berarti dengan tidak adanya individu yang sama persis, berarti pasti ada suatu variasi. Oke, ada variasi dalam suatu populasi. Oke, itu yang pertama. Pokok pikiran yang selanjutnya, yang kedua, si Darwin bilang apa? Si Darwin bilang yang kedua katanya, oke, yang kedua itu apa namanya ya? Populasi cenderung bertambah banyak. Populasi cenderung bertambah banyak. Kenapa bisa bertambah banyak? Ya karena melakukan reproduksi. Ya dong, yang namanya makhluk hidup cirinya adalah bereproduksi. Jadi otomatis cenderungnya bertambah banyak. Yang selanjutnya, untuk bereproduksi, untuk bisa berkembang biak gitu ya. Untuk bisa berkembang biak atau bereproduksi, makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan juga ruang. Ruang di sini maksudnya adalah habitat ya. Jadi untuk bisa bereproduksi, untuk bisa menghasilkan keturunan, maka yang namanya makhluk hidup tuh jelas butuh makanan. Satunya lagi butuh tempat dia hidup. Nah, itu disebut makanan dan ruang. Oke. Yang selanjutnya, populasi, memang kan di sini nomor 2 bilang populasi cenderung bertambah banyak. Tapi apakah selalu bertambah banyak? Tidak. Oke, jadi kalau namanya makhluk hidup bertambah banyak terus-menerus, maka nanti bumi akan penuh. Ceritanya gitu kan. Kenapa bumi ini nggak penuh? Padahal selalu ada kelahiran. Karena terjadi proses seleksi alam. Oke, jadi memang nomor 2 bilang cenderung bertambah banyak. Bukan selalu ya, bukan selalu bertambah banyak. Jadi ada suatu ketika alam akan menyeleksi.
Nah, seleksi dari alam itulah yang akan menyebabkan populasi terkontrol jumlahnya. Nah, berarti balik lagi ke nomor 6 yang di atas. Evolusi yang A tadi udah betul. Yang B, variasi. Lihat tadi yang nomor 1 yang Kanina bilang tidak ada individu yang sama persis. Makanya harus ada variasi. Ini ngomongin Charles Darwin. Oke. Terus, yang C, mutasi adalah sumber utama dari variasi genetik. Kalau dilihat dari pokok pikiran Charles Darwin, ada nggak dia ngomongin soal mutasi? Nggak ada. Oke, memang Charles Darwin bilang salah satu penyebab dari adanya evolusi gitu ya. Salah satu penyebab evolusi itu adalah mutasi. Betul, memang dia mengungkapkan seperti itu. Tapi kalau dibilang sumber utama, tidak. Oke, salah satu faktornya iya, tapi kalau utama tidak. Ini yang bikin salah. Terus, yang D, semakin banyak individu yang dilahirkan, semakin tinggi kemampuan untuk bertahan. Iya, itu tadi Kanina bilang. Misalnya ada kucing yang anaknya lahirnya cuma 1, sama kucing yang sekali lahir anaknya 10. Maka yang bisa bertahan hidup, kemungkinan besar yang mana? Pasti yang anaknya lebih banyak lah. Ya kan? Kalau anaknya cuma 1, terus 1 mati, habis keturunannya. Sementara kalau dia punya anak 10, mati 1, maka masih ada 9. Nah, itu berarti seleksi alam. Ini betul. Sama yang E, individu yang paling menguntungkan, punya variasi menguntungkan, memiliki kesempatan terbaik untuk reproduksi. Ya, betul. Yang kuat akan hidup, yang lemah akan mati. Berarti nomor 6 jawabannya yang C. Bang ya. Nomor 7 sekarang. Pernyataan yang tidak benar tentang jaringan meristem itu yang mana? Teman-teman ingat kan? Meristem itu ini termasuk jaringan yang masih muda. Oke, jadi jaringan meristem itu bukan jaringan dewasa pada tumbuhan, tapi jaringan yang masih muda. Kalau jaringan yang muda, berarti dia belum terdiferensiasi. Jadi belum terspesialisasi. Kalau ngomongin meristem, belum terdiferensiasi, biasanya dipakai buat pertumbuhan. Itu fungsi dari jaringan meristem. Oke. Nah, meristem, oke. Meristem ini dibagi ya. Jadi ada yang disebut sebagai ini deh. Jaringan meristem berdasarkan letaknya ada yang disebut sebagai meristem apikal atau apex, gitu ya. Jadi meristem apikal ini kalau namanya dia meristem apikal berarti adanya di bagian ujung. Terserah mau ujung batang boleh, mau ujung akar boleh, pokoknya di ujung. Kalau di ujung berarti dipakai buat nambah panjang atau tinggi. Gitu. Oke. Yang kedua, meristem yang ada di bagian lateral. Kalau lateral ini kita nyebutnya sebagai kambium. Kalau kambium bukan buat nambah panjang, tapi buat tambah besar. Besar boleh, nyebut nambah lebar boleh, tambah diameter boleh ya. Jadi besar boleh, lebar boleh, diameter, nambah diameter juga boleh. Itu meristem lateral. Bayang ya, ini besar. Satunya lagi, meristem yang namanya interkalar. Interkalar ini adanya di bagian ruas-ruas batang. Buat tambah apa kalau di ruas? Ini sama kayak apikal. Bisa buat tambah panjang atau buat tambah tinggi. Oke? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Manakah pernyataan yang tidak benar tentang meristem? Yang A. Meristem adalah yang sel penyusunnya embrional belum terdiferensiasi. Ini betul. Kan masih muda ya. Kalau masih muda itu berarti belum terdiferensiasi. Kambium gabus. Kambium pembuluh, kambium gabus merupakan meristem. Iya, tadi Kanina bilang. Kan ada kambium kan? Meristem lateral nama lainnya kambium. Maka yang namanya kambium pasti meristem. Yang B benar. Oke. Yang C. Meristem primer terbentuk sejak masa embrio. Ya, meristem primer itu sejak dia embrio. Kalau sekunder, begitu dia sudah mulai dewasa. Ya, bisa bedanya ya. Jadi kalau primer, embrio. Kalau sekunder, begitu dia sudah mulai dewasa. Berarti ini juga benar. Interkalar. Tuh, interkalar. Kata kuncinya di ruas. Ya kan? Ini juga betul. Yang E, kenapa salah Kak? Apex. Apex itu nama lainnya apikal.
Oke, jadi apex sama aja nama lainnya dengan apikal. Kalau apikal di ujung tadi buat nambah panjang, bukan untuk nambah diameter. Makanya ini yang jadi salah. Harusnya apex berfungsi untuk menambah panjang atau nambah tinggi. Itu baru betul. Oke, paham ya? Jadi nomor 7 jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini dia. Soal nomor 8. Pertanyaannya, salah satu fungsi saraf simpatik apa? Jadi, di sistem saraf kita, oke, di sistem saraf kita, itu ada 2 jenis saraf. Oke, di sistem saraf kita, saraf tepi, lebih tepatnya, ini nanti ada 2. Ada saraf yang namanya simpatik, nah dia kerjanya antagonis. Antagonis itu artinya berlawanan ya, dengan saraf yang namanya parasimpatik. Oke, jadi kerjanya antagonis. Antagonis itu berlawanan. Jadi si simpatik sama parasimpatik berlawanan. Contohnya, misalnya satu mempercepat denyut jantung, maka satunya lagi memperlambat denyut jantung. Atau misalnya satu mengecilkan pupil mata, maka satunya akan memperbesar pupil mata. Itu yang namanya kerjanya antagonis, berlawanan. Oke, bisa ya? Nah, cara ngafalinnya gimana, Kak? Itu kan banyak banget, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari mata, kemudian pencernaan, pernafasan, jantung, pembuluh darah, kan banyak sekali. Cara gampangnya itu seperti ini cara gampangnya ya. Yang namanya saraf simpatik, umumnya, kan Nina bilang umumnya, berarti nggak semua ya. Umumnya kerjanya itu mempercepat, kecuali di bagian pencernaan. Jadi, kalau ada hubungannya dengan pencernaan, maka simpatik jadi lebih memperlambat. Gitu aja. Oke ya. Sedangkan kalau parasimpatik tinggal bikin kebalikannya aja. Umumnya kerjanya memperlambat, kecuali di bagian pencernaan. Jadi dia jadi lebih cepat kalau di parasimpatik pencernaannya. Oke? Gampang ya kata kuncinya ya. Jadi kalau simpatik umumnya mempercepat kecuali di bagian pencernaan. Jadi lebih lambat. Kalau parasimpatik umumnya memperlambat kecuali di bagian pencernaan. Dia jadi lebih cepat. Kalau gitu tinggal kita cari jawabannya. Nomor 8. Memperlambat denyut jantung. Nah, denyut jantung lambat. Tadi yang lambat-lambat berarti hubungannya di parasimpatik. Yang A ini parasimpatik. Berarti bukan ya? Ini bukan, ini parasimpatik. Oke. Kemudian mengecilkan bronkus. Mengecilkan bronkus itu juga parasimpatik. Ini juga bukan. Merangsang kerja lambung. Nah, merangsang itu berarti kan mempercepat. Lambung itu pencernaan, ya kan? Jadi mempercepat pencernaan. Yang mempercepat pencernaan tadi siapa? Parasimpatik. Itu juga parasimpatik. Menurunkan sekresi ludah. Ludah itu dipakai buat pencernaan. Menurunkan berarti lebih lambat. Berarti memperlambat pencernaan. Yang memperlambat pencernaan berarti jawabannya adalah yang memperlambat pencernaan. Itu adalah simpatik. Jadi jawabannya yang D. Sisanya semua adalah yang parasimpatik. Jelas ya? Gampang? Oke, soal nomor 9. Maltosa yang dipecah jadi dari amilum merupakan salah satu fungsi enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar apa? Gampang. Kalau udah ngomongin enzim petialin, ya, enzim petialin itu fungsinya memecah amilum menjadi gula maltosa. Enzim petialin cuma ada di satu tempat, tidak ada di tempat lain. Pasti cuma ada di bagian kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Makanya kalau kita makan nasi, ngunyah nasi, mau ubi, mau singkong, nah nasi dan teman-temannya itu mengandung amilum. Kalau kita ngunyah nasi, ubi, singkong dikunyah lama-lama rasanya akan jadi manis. Berarti amilum dirubah menjadi gula maltosa. Makanya dia jadi lebih manis. Oke, jadi nomor 9 jawabannya yang B. Kenapa nggak jawab yang adrenal, Kak? Karena adrenal nggak ada enzim. Oke, adrenal itu kelenjar anak ginjal. Ini kalian tulisin.
Adrenal, ini kelenjar anak ginjal. Dia ada enzim nggak? Tidak ada. Adrenal itu tidak menghasilkan enzim, tapi menghasilkan hormon. Nama hormonnya adrenalin. Oke. Terus yang C, kelenjar apa? Kelenjar endokrin. Endokrin itu penghasil hormon. Kalau penghasil enzim, oke, itu namanya kelenjar eksokrin. Oke, kalau eksokrin ini penghasil enzim. Ya, jadi jangan jawab endokrin karena endokrin itu penghasil hormon. Sedangkan ini yang ditanya adalah enzim. Jadi salah ya. Terus kenapa nggak dinding usus halus, Kak? Dinding usus halus kan juga mengandung enzim kan? Dinding usus halus mengandung enzim, tapi nama enzimnya bukan petialin. Kalau di usus halus tuh misalnya tripsin, lipase, atau misalnya enzimnya namanya amilase gitu ya. Nah, jadi bukan petialin. Misalnya ini enzim amilase. Nah, itu di dinding usus halus, bukan petialin. Kenapa nggak dinding lambung, Kak? Lambung juga ada enzim, betul. Tapi nama enzimnya pepsin sama renin, bukan petialin. Oke? Paham ya? Jadi nomor 9 jawabannya yang B. Sekarang, soal nomor 10. Produk bioteknologi diindikasikan dengan adanya proses rekayasa genetika. Betul atau tidak? Oke, rekayasa genetika itu kan berarti DNA-nya dirubah-rubah. Betul ya, namanya juga rekayasa. Genetika itu berarti materi genetiknya, DNA-nya direkayasa. Ada perubahan pada DNA. Apakah semua produk bioteknologi diindikasikan dengan adanya proses rekayasa genetika? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena gini, yang namanya bioteknologi, ini Kanina tarik ke bawah ya, soal nomor 10. Yang namanya bioteknologi ini dibagi dua. Ada bioteknologi yang konvensional. Konvensional boleh, nulis tradisional juga boleh. Tapi jarang ya ditulis tradisional, biasanya nyebutnya konvensional. Sama bioteknologi modern. Kalau konvensional itu yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi tidak perlu pakai mesin, kemudian bisa dikerjakan di rumah, kemudian misalnya biayanya juga lebih sedikit, alatnya lebih sederhana, itu konvensional. Contoh konvensional apa, Kak? Misalnya kita bisa buat tempe di rumah, ya kan? Kemudian kita bisa bikin tape di rumah, kemudian kita bisa bikin nata, de coco. Nah, itu konvensional. Oke, sedangkan kalau modern ini harus melibatkan mesin-mesin besar. Biasanya dilakukan di pabrik dan jelas ini punya jumlah yang sangat besar. Oke, biasanya hasil produksinya besar. Misalnya kalau konvensional tuh misalnya eh, rekayasa genetika lah ya, misalnya bikin hormon insulin. Oke, bikin hormon insulin, kemudian bikin antibodi monoklonal. Nah, nggak mungkin kan kita bisa bikin insulin di dapur rumah kita gitu kan? Nah, antibodi monoklonal. Nah, yang melibatkan rekayasa genetika yang mana? Yang melibatkan rekayasa genetika itu yang modern. Ini pasti ada cerita rekayasa DNA, melibatkan DNA. Gitu ya. Sedangkan kalau bikin tempe, bikin tape, nggak ada sama sekali hubungannya dengan rekayasa genetika. Oke, jadi kalau ditanya, produk bioteknologi diindikasikan dengan proses rekayasa genetika. Salah, kecuali soalnya bilang gini, produk bioteknologi modern diindikasikan dengan rekayasa, itu baru betul. Ya, oke, jadi yang pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, rekayasa genetika akan meningkatkan kualitas genetik, akhirnya meningkatkan kualitas produk. Iyalah, apa gunanya DNA direkayasa? Tujuannya buat apa? Biar hasilnya jadi lebih bagus gitu, ya. Kalau hasilnya tetap sama-sama aja nggak bagus-bagus juga, ya ngapain direkayasa? Buang-buang uang gitu kan ya. Berarti salah benar jawabannya yang D, dodol. Oke, bisa ya? Soal nomor 11 sekarang. Kromosom metasentrik punya dua lengan kromosom dengan panjang yang berbeda. Nah, lihat di nomor 11, kan ini udah gambar. Jadi, kromosom itu berdasarkan ukuran lengannya, itu dibagi menjadi 4 jenis. Ya. Yang tengah itu sentromer ya. Jadi, kalau lengan kanan sama lengan kiri, yang gambar pertama nih,
Lengan kanan sama lengan kiri ukurannya sama, perbandingannya 1:1, itu namanya metasentrik. Meta itu artinya di tengah. Sentromer tepat di tengah. Kanan kirinya ukurannya sama. Itu metasentrik. Nah, yang kedua, kalau perbandingan antara yang kanan sama yang kiri itu perbandingannya 1:2, setengahnya, itu namanya submetasentrik. Yang ketiga, kalau yang di lengan satunya itu kecil banget, oke, bisa 1:3, bisa 1:4, bisa 1:5, gitu ya, itu namanya akrosentrik. Sedangkan kalau yang satunya nggak ada lengannya, si sentromer yang kuning-kuning ini tepat berada di ujung, karena di sini nggak ada lengannya, itu namanya telosentrik. Telo itu artinya ujung. Sentromer letaknya tepat di ujung. Oke, paham ya? Balik lagi ke nomor 11 berarti. Kromosom meta tadi artinya tengah ya. Dua lengan kromosom panjang yang berbeda. Jelas salah. Meta artinya tengah, berarti kanan sama kiri lengannya sama panjang harusnya. Letak sentromer pada meta tidak tepat di tengah. Ini juga salah. Kalau meta tuh benar-benar tepat di tengah. Yang nggak tepat di tengah tuh ya kalau nggak sub metasentrik pasti akrosentrik. Jadi salah-salah jawabannya yang E. Nah, nomor 12 sekarang. Pernyataan yang berkaitan dengan blue carbon. Blue itu dari kata-kata lautan, samudra. Jadi besok kalau ada kata-kata green, misalnya green, hijau, berarti itu dia ngomongin soal hutan. Oke, kalau green berarti ngomongin hutan. Kalau blue berarti dia ngomongin soal lautan, samudra, lautan. Nah, berarti blue carbon itu apa sih blue carbon? Berarti jumlah karbon yang dapat diserap. Oke, jadi blue carbon itu adalah jumlah karbon yang dapat diserap oleh seluruh komponen ekosistem yang ada di laut. Oke, Kanina ulang ya. Jadi blue carbon adalah jumlah karbon yang bisa diserap oleh seluruh anggota ekosistem laut. Misalnya, di ekosistem laut di pinggir pantai ada mangrove. Bisa nggak, Kak? Bisa. Mangrove itu tumbuhan ya. Tumbuhan itu kan nyerap karbon dioksida. Selain mangrove ada apa, Kak? Ada rumput laut. Bisa nggak? Bisa. Kemudian ada lamun. Bisa, lamun itu juga hidupnya di air. Kemudian alga. Nggak usah warna biru aja, seluruh alga juga bisa. Mau alga merah, alga coklat, alga hijau, alga biru, semua alga itu adalah pasti menyerap karbon. Jadi kita cari jawabannya yang C. Mangrove, lamun, alga itu akan menyerap karbon berapa banyak, itulah yang disebut sebagai blue carbon. Kita lihat yang nomor 1. Penyimpanan karbon dilakukan oleh mangrove, betul. Habis diserap diapain, Kak? Disimpan. Terus tujuannya buat apa, Kak, disimpan? Buat dia fotosintesis. Oke, jadi penyimpanan karbon betul. Jadi dia serap dulu, baru disimpan, baru dipakai buat fotosintesis. Nomor 1 betul, 3 pasti betul. Penyerapan karbon dioksida oleh lautan dan pesisir. Ya. Cek nomor 4, meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil. Kita nggak ngomongin bahan bakar fosil, kita nggak ngomongin batu bara, kita nggak ngomongin minyak bumi, tidak. Blue carbon itu hanya ngomongin jumlah karbon yang diserap, itu saja. Berarti nomor 4 salah, tidak masuk blue carbon. Nomor 2, penyerapan karbon yang dilakukan oleh alga biru, betul. Tadi Kanina bilang ya, terserah mau alga biru, alga merah, alga coklat, terserah. Semuanya bisa. Berarti jawabannya 1, 2, 3 yang A. Oke. Kita lanjut sekarang ke nomor selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 13. Oke, baiklah. Tumbuhan mengambil dan mengeluarkan zat-zat tertentu dari dan ke lingkungan. Jadi dia ngambil kemudian dikeluarin. Dengan kata lain, tumbuhan melakukan pertukaran. Ada yang masuk, ada yang keluar. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki alat atau unit organel khusus yang akan melakukan proses pertukaran tersebut. Nah, alat atau organel apa saja yang ada di tumbuhan yang berfungsi untuk pertukaran zat? Kita lihat satu-satu. Ya, yang pertama ada yang namanya stomata.
Kalau mungkin teman-teman lebih akrab dengan namanya mulut daun. Mulut daun, stomata. Nah, dipakai buat apa sih? Stomata itu dipakai buat tempat keluar masuknya oksigen dan CO2. Jadi mulut daun ini dipakai buat tempat keluar masuknya CO2 dan O2 saat dia proses fotosintesis. Apakah ini pertukaran? Ya, ini pertukaran. Itu kalau di daun. Kak, kalau di batang sama di akar gimana, Kak? Di batang sama di akar. Ini kan mulut daun. Kalau di batang dan di akar bisa juga nggak, Kak, buat pertukaran? Bisa. Cuma namanya bukan stomata, tapi lentisel yang ini. Jadi, kalau stomata itu lubang di daun. Kalau lentisel itu lubang di akar, bisa di akar, bisa juga di batang. Ya. Fungsi sama nggak, Kak? Sama. Sama-sama pertukaran CO2 dan O2. Jadi berarti betul. Cuman bedanya stomata di daun, lentisel di akar dan batang. Ya. Kemudian, nomor 4. Trikoma. Kalau itu kita pernah bahas kalau tidak salah ya. Trikoma itu artinya, ini kalian tulis sini ya, trikoma itu rambut. Rambut-rambut halus. Oke? Jadi trikoma itu rambut. Fungsi rambut tuh buat apa? Biasanya untuk mencegah penguapan. Oke, bisa. Mencegah penguapan. Yang kedua, kalau rambutnya posisinya di akar, ini fungsinya buat menyerap air. Jadi tergantung letaknya ya. Kalau rambutnya adanya di batang, di daun, biasanya dia fungsinya mencegah penguapan. Tapi kalau rambut adanya di akar, fungsinya untuk menyerap air. Buat pertukaran zat bukan? Bukan. Bukan pertukaran ya, penyerapan air mah airnya masuk gitu ya. Kalau pertukaran harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Berarti duanya salah. Yang keempat, hidatoda. Kak, hidatoda tuh apa? Jadi gini, hidatoda ini juga adanya di daun. Ini juga ada di daun. Bedanya apa sama stomata? Kalau stomata yang keluar itu bentuknya gas. Oke? CO2, O2 atau enggak uap air juga bisa. Jadi kalau stomata ini selain CO2, O2 ini juga bisa buat ngeluarin uap air. Kalau hidatoda, lubangnya tuh lebih besar di daun. Dia bukan gas, bukan uap air yang keluar, tapi yang keluar adalah tempat keluarnya tetesan air. Oke. Kalau teman-teman pernah lihat tetesan air, biasanya ini pada pagi hari. Embun. Ya, kita suka menyebutnya sebagai keluarnya embun. Oke? Embun, tetesan air. Nah, itulah yang disebut sebagai hidatoda. Jadi hidatoda tuh lubang tempat keluarnya tetesan air atau embun pada saat pagi hari kalau udaranya lembab. Jadi apakah buat pertukaran zat? Bukan. Tempat keluarnya air, keluar doang. Nggak ada yang masuk, berarti bukan pertukaran. Jadi jawabannya 1, 3 yang B. Paham ya? Nomor 14. Berikut ini adalah karakteristik tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Teman-teman tahu ya penyerbukan ya? Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari itu jantan ya. Serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sari jantan bisa jatuh ke kepala putik sebelum fertilisasi itu ada beberapa cara. Salah satunya dibantu oleh angin. Kita menyebutnya anemogami. Oke. Cirinya kayak gimana? Jadi gini, penyerbukan itu bisa dibantu oleh macam-macam. Jadi bisa dibantu angin, bisa juga penyerbukan dibantu oleh serangga misalnya. Jadi banyak ya. Nah, kalau penyerbukan dibantu oleh serangga, otomatis gimana caranya sih biar serangga itu datang ke bunganya? Berarti kan bunganya harus warnanya menarik, betul nggak? Berarti kalau yang serangga biasanya mahkotanya harus berwarna yang menarik atau berwarna cerah, merah, kuning, orange gitu. Tujuannya adalah biar serangga datang, tertarik. Terus yang kedua, kalau dibantu serangga, serangga itu datang ke bunga tujuannya buat apa sih? Biasanya kan untuk mengambil madu, benar nggak? Berarti dia harus punya nektar atau kelenjar
madu. Iya dong, karena kan serangganya harus punya keuntungan dia datang. Begitu dia datang, kemudian ngambil kelenjar madu, nah itu ada si serbuk sari yang nempel di kakinya dia. Nah, kalau dia tidak sengaja nempel di kaki, terus dia hinggap lagi di putik, jatuhlah itu serbuk sari ke kepala putik. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau dibantu oleh angin, pakai angin nih, perlu nggak mahkotanya berwarna cerah? Nggak perlu. Nggak guna. Angin nggak akan guna warnanya merah, pink, kuning, tidak akan berpengaruh. Terus, guna nggak ada kelenjar madu? Angin juga tidak berpengaruh sama kelenjar madu. Jadi nggak perlu ada nektar untuk si angin. Berarti jawabannya yang mana? Yang dibantu oleh angin. Berarti jangan jawab nomor 4. Memiliki bunga yang menarik. Tadi Kanina bilang kalau bunganya warna-warni berarti pasti dibantu serangga. Oke. Terus yang nomor 2. Ini 1 sama 2, nomor 2-nya menghasilkan biji berukuran besar. Gini, kalau dibantu angin, kalau bijinya besar, berat, otomatis nggak akan terbang sama angin. Bener nggak? Kalau dibantu angin, ini otomatis dia serbuk sarinya harus banyak. Kenapa harus banyak, Kak? Banyak dan juga ukurannya ringan. Kenapa banyak dan ringan? Kan dia diterbangin oleh angin. Otomatis kalau mau terbang, dia harus ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus banyak, Kak? Karena kan diterbangin angin. Belum tentu dia jatuhnya di putik. Bisa aja dia jatuhnya di tanah, jatuhnya di air, dan sebagainya. Jadi, kenapa harus banyak? Biar kemungkinan terjadi fertilisasinya juga lebih besar. Ya, jadi serbuk sarinya harus banyak dan ringan. Kemudian, kepala putiknya harus besar. Karena dia kalau ke bawah angin kan kayak untung-untungan. Untung kalau dia jatuh di kepala putik, makanya kepala putiknya harus besar. Biar yang jatuh kemungkinannya lebih banyak. Ya. Jadi jawabannya yang biji berukuran besar, contohnya kayak kelapa, nah itu biasanya dibantu oleh air. Jadi yang ukurannya besar itu harus air. Kalau ini banyak, ringan, dan juga biasanya ukurannya kecil-kecil. Ya, ini salah. 1-nya dan 3. Lihat nomor 3-nya deh. Kalau 1-nya bingung. 3-nya menghasilkan banyak polen. Polen itu tadi serbuk sari. Betul ya, serbuk sarinya harus banyak. Kemudian menghasilkan banyak bunga. Betul. Kenapa harus banyak bunga, Kak? Ya tadi Kanina bilang. Karena kalau angin, kemungkinan dia akan terjadi fertilisasi juga jadi lebih kecil. Kalau bunganya banyak, ya otomatis memperbesar kemungkinan. Jadi 1, 3 jawabannya yang B. Paham ya? Oke. Nomor 15. Suatu individu bergonosom monosomik. Ingat kan kemarin kita udah belajar sindrom ya, ada sindrom Down, Patau, Edwards, Turner, dan lain-lain. Nah, ada kejadian yang kromosomnya berkurang 1. Masih ingat nggak? Wanita normal. Oke, bentar. Kak Nina ganti. Oke, masih ingat? Contohnya, wanita normal itu kan harusnya rumusnya gini kan, 4a plus XX. Terjadi mutasi nih, kromosomnya jadi 44A, dia kehilangan 1X, tinggal X doang atau X0. Ini yang disebut sebagai wanita yang menderita sindrom Turner. Ya kan? Nah, kehilangan 1X itu yang disebut sebagai monosomi. Rumusnya 2N-1. Oke, kehilangan 1. Nah, ini gara-gara apa sih peristiwa kayak gini? Peristiwa menghilangnya 1, bertambahnya 1, atau misalnya gini, wanita XX, terus dia ketambahan 1X lagi, jadi XXX. Ini juga hal yang sama. Sama-sama terjadi karena peristiwa gagal berpisah. Non-disjunction. Oke? Karena ulang ya. Jadi kromosom yang berkurang 1 atau nggak bertambah 1 dari aslinya itu semua disebabkan oleh peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Berarti jawaban nomor 2 ini sudah pasti betul. Oke. Kemudian kromosomnya nambah, kromosomnya kurang. Berarti kan kromosom mengalami perubahan. Perubahan pada kromosom itu disebut sebagai peristiwa mutasi kromosom.
Mutasi kromosom. Berarti nomor 3-nya sudah pasti benar. 3 betul, 1 pasti betul. Pada Drosophila itu lalat buah. Pada lalat buah, jenis kelaminnya jadi jantan. Benar apa enggak, Kak? Benar. Kalau di wanita, tadi kan Nina bilang kalau di wanita XX, kehilangan 1 jadi X0, dia tetap wanita. Oke, ini tetap wanita nih. Ini lambangnya gini. Tapi kalau di lalat buah, kalau berkurang 1, kalau lalat itu autosomnya 6 ya, bukan 44 ya. Jadi 6A plus X0 atau X doang, ini tidak lagi wanita, tapi jadi jantan. Kenapa kayak gitu? Karena ada rumusnya. Jadi rumusnya gini kalau di Drosophila. Kan Nina tulisin. Kalau pada Drosophila, oke, lalat buah, dia ada rumusnya. Kalau di manusia kan asal dia XX, ini jadinya wanita. Gitu kan? Asal dia XY, ada Y-nya, berarti kan ini pasti laki-laki. Atau jadi misalnya gini, XXY. Laki-laki apa perempuan? Karena ada Y, berarti dia tetap laki-laki. Kalau di manusia. Kalau di lalat buah, nggak bisa segampang itu. Dia harus masukin rumusnya. Rumusnya gimana, Kak? Rumusnya gini. Kalau jumlah X per jumlah autosomnya nilainya 0,5, ini jadinya pasti jantan. Oke. Kalau X per A nilainya 1, ini pasti jadinya betina. Kebayang ya? Oke. Kalau kurang dari 0,5 juga tetap jantan. Oke. Kanina tulisin deh. Jadi kalau nilainya 0,5 jantan. Terus kalau nilai X per A kurang tuh gini ya tandanya ya. Kurang dari 0,5 ini juga tetap jantan. Kalau X per A nilainya 1, ini jadinya betina. X per A lebih besar dari 1, misalnya 1,25, 1,50, itu lebih besar ya. Ini juga tetap jadi betina. Paham? Oke, Kanina kasih contoh. Sebentar. Contoh. Oke, kalau di manusia, XX ini pasti wanita. Iya kan? Nah, kalau di Drosophila XX itu apa? Nah, kita lihat. Berapa jumlah X-nya? Kita masukin rumus. Berapa jumlah X-nya? X-nya ada 2. Per berapa? Nilai A, autosom, jika tidak diberitahu di soal, oke? Kadang diberitahu di soal ya. Kalau tidak diberitahu di soal, itu nilainya 2. Bisa ya? Kalau tidak diberitahu di soal, kadang soal itu diganti. Misalnya, jika jumlah A 3, nah berarti teman-teman harus masukin A-nya 3. Tapi jika tidak dikasih tahu, maka nilainya dia adalah 2. Jadi, XX, jumlah X-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 per 2. X per A kan? Kanina tulisin deh. Rumusnya. X per A, berarti ini sama aja dengan 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. Berarti ini pasti jadi betina. Sama ya, sama manusia ya. Oke, jadi manusia XX wanita, Drosophila juga betina. Sama. Sekarang, kalau contoh yang kedua. Kalau di manusia, kehilangan 1 X, X doang atau X0, ini tetap wanita kan? Wanita yang menderita sindrom Turner. Ini wanita nih, Kanina tulis. Wanita dengan sindrom Turner. Tapi kalau di Drosophila, X0, apakah tetap akan wanita? Jawabannya enggak. Lihat, kita masukin rumus lagi. Jumlah X-nya berapa? X per A. Jumlah X-nya berapa? Cuma ada 1 kan? Berarti 1 per 2. 1 per 2 berapa? Setengah kan? Dia jadi jantan. Oke, paham? Jelas ya? Jadi, beda antara manusia dan Drosophila. Gitu. Makanya jawabannya nomor 3, pada yang nomor 1, pada Drosophila jadinya dia jantan kalau kehilangan 1. Satunya betul.
Kalau di wanita kehilangan 1, X0 dia tetap akan jadi wanita. Gitu. Jadi jawabannya yang E. 1, 2, 3, 4 benar semua. Paham? Oke. Nih kalau teman-teman bingung ini boleh deh X0. Tuh sama aja. Mau nulis X0 boleh, mau nulis X doang juga boleh. Nggak jadi masalah. Pokoknya kehilangan 1. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi nomor 1 sampai nomor 15 sudah selesai. Ya, terima kasih banyak. Nanti ketemu lagi pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.